full total untuk beribadah mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam itu aja kali ya. Betul. Bahkan ketika di malam-malam ganjil akhir daripada bulan Ramadan. Maksud saya Ustaz, misalkan di luar malam ganjil kita nggak usah ibadah. Wah ya jangan. Jangan kita ibarat kata cari jarum kampak hilang. Artinya kita cari sekedar yang kecil tapi yang Allah janjikan sebesar gunung emas itu semuanya kita lewatkan. Bayangkan coba, Bang Rahman bisa bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Viewers wabarakatuh. Indoposco Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam kajian istimewa bulan ini Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dengan saya Rahman, yang kali ini kita akan membahas tema mengenai salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan dalam program Ngaco. Ngaco itu sejatinya itu ngobrol ala Indoposco. Namun demikian di edisi Ramadan ini kita geser sedikit kepanjangannya menjadi Ngabuburit ala Indoposco yang tayang menemani viewers Indoposco Channel dalam menantikan waktunya berbuka puasa, tentunya dengan kajian dan narasumber yang juga berbeda dalam setiap episode atau segmennya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi viewers Ngaco, saya baca sedikit nih ya. Ustadz Muhammad Bahagia ini merupakan pimpinan Majelis Zikir Manaqib Al-Baghdadi Jakarta yang pusatnya itu di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Begitu Ustadz ya, benar ya? Betul. Alhamdulillah. Ustadz Bahagia. Alhamdulillah. Sepertinya dengan Ustadz Bahagia ini udah yang kali ketiga ya? Ketiga ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa main lagi. Alhamdulillah. Tapi ini tentunya beda nih, studionya beda. Iya. Dan Ramadan kali ini kembali viewers Ngaco diberi pengetahuan keilmuan oleh Ustadz Bahagia yang tentunya akan ngobrol soal salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Ustadz, Ramadan 1444 Hijriah mempunyai beberapa keistimewaan. Salah satunya Lailatul Qadar. Betul. Nah, ini Ustadz nih kita sharing nih sama viewers, viewers Ngaco Indoposco soal Lailatul Qadar. Kira-kira apa maknanya, keistimewaan, kemudian kaedahnya, serta apa sih yang mesti kita lakukan dalam malam tersebut, kemudian kapan adanya. Hari ini kita ada di bulan suci Ramadan. Silakan Ustaz. Sebelumnya saya akan menyapa daripada tentunya para pecinta viewer Indoposco di channel Ngaco ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tentunya para viewers Ngaco atau Indoposco, pada sore hari ini kita berjumpa kembali bersama host kita yang sudah cukup kondang, yaitu Bang Rahman. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan bukan yang terakhir, tetapi pertemuan yang tentunya membuat ibadah kita menjadi lebih semangat, tentunya juga lebih giat lagi. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rahman tentunya mengenai 15 hari ke depan di bulan suci Ramadan, yaitu kita akan berharap di tanggal-tanggal ganjil daripada pertengahan bulan Ramadan itu ada salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu kalau kita orang yang kerja ketika daripada
akhir bulan Ramadan, bulan puasa biasanya dapat THR. Tetapi di bulan suci Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa dapat THR. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih THR. THR ini tapi bukan berupa apa-apaan, tetapi di situ Allah berikan kesempatan dia bisa menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam lebih berharga daripada malam 1000 bulan ketika kita beribadah di malam-malam lain. 83 tahun 4 bulan umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kita di malam Lailatul Qadar. Begitu. Di suratnya ada tuh tadi ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Jadi memang adanya memang di Ramadan nih Lailatul Qadar. Adanya memang itulah khusus keistimewaan di bulan Ramadan. Ketika di bulan Rajab, Allah tentunya berikan keistimewaan yaitu di tanggal 27 Rajab adanya yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Sya'ban, pertengahan yang namanya bulan Sya'ban adanya malam nisfu Sya'ban. Salah satu malam yang menurut Allah itu malam baik gitu, menurut kita gitu ya. Itu juga jadi malam yang istimewa gitu. Betul. Itulah malam yang diharapkan oleh umat Islam. Sesungguhnya kita yang berpuasa, inilah salah satu kesempatan yang akan kita raih. Oh, berarti ada ini ya Tat ya, rangkaiannya. Kalau di Rajab tuh 27, Isra Mi'raj kebetulan malam ya. Betul, malam. Perjalanan. Iya. Sholat, kemudian nisfu Sya'ban juga malam nisfu Sya'ban juga ya? itu malam bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Di malam tersebut Allah kasih keistimewaan dibuka 300 pintu rahmat. Bahkan pada malam tersebut Allah mengangkat yang namanya catatan-catatan peribadahan kita, catatan kebaikan kita selama 1 tahun. Kemudian di bulan suci Ramadan Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar, bukan hanya catatan kebaikan tapi 1000 Allah kasih kebaikan daripada kebaikan di malam-malam lain. Itulah yang selalu kita harapkan sebagai kita hamba Allah di malam tersebut apabila kita menjumpai itu sangat luar biasa. Itulah kebahagiaan yang dapat insya Allah kita berharap di bulan ini kita dapat meraihnya tersebut. Amin. Berarti Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, itu adanya pada malam-malam tertentu ya? Malam tertentu. Karena kan Allah juga kasih apa ya istilahnya menurut kita tuh kalau mau ngasih bocoran begitu, enggak langsung malamnya malam kesekian, enggak. Tapi disebutnya malam ganjil. Nah, kalau udah malam ganjil tuh ya angka-angka ganjil kan, 1, 3, 5, 7, gitu, betul. 9 begitu ya. Memang biasanya begini. Jadi maksud saya supaya viewers tuh menggiatkan kembali. Betul. Makanya gini, ketika di akhir daripada bulan Ramadan, tanggal-tanggal ganjil, tanggal 15, tanggal 17, bahkan tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran itu. Itu Allah turunkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Di situ pun kita jaga. Kemudian kita jaga, Allah kasih kesempatan lagi tanggal 19. Kemudian tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan terakhir tanggal 29 Ramadan. Itulah hari-hari ganjil yang tentunya kita berharap pada saat itu Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Makanya ketika pertengahan bulan suci Ramadan, malam 15, maka surah yang kita baca diubah tuh, akan dirubah menjadi surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, itulah yang tentunya kita berharap agar tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita berjumpa dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, jadi viewers ngaco tuh biasanya kalau kita taraweh begitu malam 15, biasanya kan imam atau kita tuh di rakaat pertama membaca surat-surat yang biasa. Iya. Tapi begitu masuk 15 itu diganti dengan Al-Qadar. Iya. Yang diawali dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu di rakaat pertama betul lakuin. Itu malam 15. Berarti Ustadz kalau begitu malam-malam ganjil dimulai dari 15
Berarti kalau kita mau meraih Lailatul Qadar atau mau giat, mau full total untuk beribadah mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam itu aja kali ya? Betul. Bahkan ketika di malam-malam ganjil akhir daripada bulan Ramadan. Maksud saya, Ustaz, misalkan di luar malam ganjil kita nggak usah ibadah. Wah, ya jangan. Jangan kita ibarat kata cari jarum kampak hilang. Artinya kita cari sekedar yang kecil tapi yang Allah janjikan sebesar gunung emas itu semuanya kita lewatkan. Bayangkan coba. Bang Rahman bisa bayangkan kalau seandainya 83 tahun umur kita ditambah oleh Allah. Walaupun ketentuan umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Bang Rahman umurnya 65 tahun. Kemudian ditambah dengan 83 tahun. Ini bagaimana urusannya? Itu hasanah kebaikan yang artinya Allah tambah. Dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Begitu Bang Rahman. Jadi jangan di malam-malam ganjil dan tertentu itu aja. Tidak. Justru di malam itu yang tadinya giat itu giatin lagi. Betul. Gitu. Artinya ketika 15 hari terakhir baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 15 hari terakhir, Ustaz. Iya. Jadi kan ada yang beranggapan begini, katanya Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Iya. Terakhir Ramadan atau dari 15 Ramadan, Ustaz? Dari 15 ke atas. Dari 15 ke atas. Iya, makanya ketika 15 hari terakhir baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengencangkan daripada ikat pinggannya. Bahkan ketika pada malam tersebut, dia udah lagi nggak pulang ke rumah. Dia tinggal di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan, dia mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan dia bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Maksudnya dikencangkan itunya apa? Bukan, artinya dia meningkatkan daripada seluruh amaliyah-amaliyah ibadah puasanya. Dia banyak membaca Quran, dia berzikir kepada Allah. Kemudian dia beriktikaf di dalam masjid, dia tambah yang namanya sholat sunnahnya ditambah lagi. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan Bang Rahman, kalau kita melaksanakan sholat sunat, kira-kira sampai bengkak kagak kaki kita. Tapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kita nggak usah sampai ke situ. Kita cuma melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat, kayaknya udah lama banget begitu. Tapi baginda Rasul, malah ketika kita bahkan ketika malam-malam sudah terakhir di Ramadan, itu kebiasaan. Masjid itu sudah banyak kemajuan. Artinya sop ke belakang sudah maju ke depan. Nah, disinilah bukan kita tingkatkan daripada di situ. Kita sudah diuji yang namanya ingin pulang kampung. Udah segala macam, udah pikirannya lebaran. Apa yang harus kita bawa? Sesungguhnya justru di hari-hari terakhir itulah Allah kasih kelipat gandakan yang namanya imbalan puasa kita. Tapi banyak sekali cobaan di akhir-akhir Ramadan tersebut. Nah, inilah ketika kita mendapati yang namanya malam Lailatul Qadar, Allah kasih keberuntungan kita yang luar biasa. Ini yang selalu kita harapkan. Artinya THR khusus buat kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Justru di Ramadan itu pertengahan sampai akhir itu yang Allah tuh benar-benar kasih kita berlipat-lipat pahala kalau kita mengerjakannya. Betul. Ya, buktinya ada malam Lailatul Qadar, kemudian ada nuzulul Quran, belum lagi zakat, walaupun zakat juga bisa dimulai dari awal Ramadan. Betul, bisa. Zakat boleh kita laksanakan di awal Ramadan. Nah, Ustadz, ini kan banyak kita berpikir bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuh kita bisa raih itu bagaimana? Karena nggak ada semacam bentuk fisik kalau kita ngeraihnya itu. Misalkan saya mau mendapatkan apa secara fisik kan dapat nih. Betul. Lailatul Qadar tuh gimana rasanya kalau kita udah dapetin? Kan pasti yang tahu ya mungkin diri kita aja. Diri kita pribadi yang tahu. Sesungguhnya ketika seseorang dia bisa meraih yang namanya
malam Lailatul Qadar itu banyak tandanya Bang Rahman. Oh, ada tanda banyak tandanya pada saat itu. Tanda secara fisik gitu. Secara fisiknya dia bisa begitu indah, alam begitu tenang, begitu menyejukkan, udara segar, juga lingkungan kita lihat juga rapi gitu. Nah, itulah banyak hal-hal yang dapat menyejukkan hati kita. Tetapi sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu memang orang yang mendapatkan ini memang sudah menjadi pilihan orang. Tapi bagaimana caranya kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah pada saat itu dapat meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Makanya disunahkan kita beriktikaf di dalam masjid. Kemudian kita bermuhasabah diri kita. Dengan apa ke belakang kita lihat puasa yang sudah kita laksanakan. 15 hari ke belakang kita lihat. Bagaimana dengan tentunya amalan-amalan ibadah puasa kita. Ketika kita bermuhasabah diri kita, maka akan banyak yang tentunya kita tingkatkan. Dengan tujuan apa? Ini Allah kasih kemuliaan yang namanya di malam Lailatul Qadar. Ketika kita sudah dikasih oleh Allah, perasaan luar biasa. Senang, ada perasaan senang, sejuk dalam hati. Bahkan ketika ada orang menggambarkan bagaimana dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dia melihat ombak yang ada tentunya di laut itu debur. Ombaknya itu begitu landai, begitu halus. Tiupan angin. Kemudian juga pancaran sinar bulan begitu indah, begitu menyejukkan hati. Itulah gambaran daripada orang-orang insya Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti yang bisa ngerasain itu tentunya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul. Jadi salah satu caranya juga supaya kita bisa dapat malam Lailatul Qadar, meningkatkan ibadah, ya iktikaf salah satunya. Ya, karena kalau iktikaf, Viwas ngaco, berdiam diri di masjid, tentunya dengan ibadah ya. Bisa sholat, zikir, baca Quran dan lain-lain tuh maksudnya iktikaf gitu ya. Salah satunya supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar. Nah kalau soal waktunya, maksud saya gini, kan malam Lailatul Qadar. Iya. Misalkan kita ibadahnya, ibadahnya tuh malam aja gitu, siangnya kendorin gitu. Malam Lailatul Qadar. Ya gitu. enggak. Justru apa yang sudah kita raih di malam. Jadi dari siang juga kalau perlu ya ibadah aja tuh. Iya, jadi kalau emang tujuan kita ingin meraih yang namanya malam Lailatul Qadar, kita berusaha semaksimal mungkin. Dari siang, dari sore, kita sudah mempersiapkan diri kita. Karena ketika kita akan meraih itu banyak sekali tantangannya. Yang perlu tentunya kita persiapkan. Sekarang Bang Rahman bisa membayangkan bagaimana ketika kita beriktikaf di dalam masjid, apa yang kita perlu persiapkan. Otomatis dari siang kita sudah persiapkan diri kita, mental kita, semuanya kita sudah persiapkan. Kemudian nanti kan ketika kita iktikaf, insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita nggak tidur, kita zikir, baca Quran sampai datangnya waktu fajar. Nah di situ tujuannya apa? Itu tadi meraih kebaikan 1000 bulan, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar. Enggak semua orang bisa dapatkan. Kalau kita bisa dapat, mudah-mudahan inilah orang kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kan lebih ke personal ya, bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita bermohon kepada Allah dengan cara-cara kita ibadah dan lain-lain. Itu kan lebih ke vertikalnya ya. Maksud saya bisa nggak di malam Lailatul Qadar itu di hari istimewa ini secara horizontal, kemanusiaan, sosial, itu kita tingkatin. Bisa. Kesalehan sosial kita, sedekah kita, infak kita. Itu jadi begini, ketika di malam Lailatul itu hablum minallah kita kepada Allah. Selesai daripada malam itu, kemudian apa yang kita rasakan, maka kita berhablum minannas. Kita sampaikan kepada masyarakat. Apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita raih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi gambaran. Kita dengan meningkatkan yang namanya amaliyah, tentunya kebaikan di bulan suci Ramadan, dengan memperbanyak daripada pembacaan tilawatul Quran, kita bersedekah. Makanya kesempurnaan daripada kita
berpuasa di bulan suci Ramadan kita sempurnakan dengan membayar zakat. Membayar zakat. Ya. Nah, itulah salah satunya. Artinya ketika kita sudah dapat tanggal 17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran. Kemudian juga di malam-malam ganjil lain, Allah kasih kita tentunya kebaikan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kesempatan berjumpa yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan sama-sama kita membayar zakat. Ya. Oke, Ustadz. Tadi suasana malam Lailatul Qadar. Kalau diri kita, bukan maksudnya kegeeran. Kalau kita ngerasain kita dapat tuh malam Lailatul Qadar, yang kita rasain apa sih, Ustadz? Gitu? Jadi sudah saya bilang tadi, ada kesejukan dalam diri kita. Kita bisa mengakui bahwa sesungguhnya kita selaku hamba Allah. Ada rasa ketenangan, ingin dekat, kita selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tentunya ada rasa syukur yang berlebih dalam diri kita. Ketika kita merasakan, alhamdulillah ya Allah, pada tahun ini Engkau telah memberikan aku malam Lailatul Qadar. Begitu nikmat. Begitu nikmat terasa di hati ini. Sejuk, damai. Kita nggak usah khawatir lagi. Dengan apa? Dengan segala kekurangan yang Allah berikan. Tapi dengan ditutupi, kita diberikan kesempatan malam Lailatul Qadar, maka itu semua rasa akan hilang. Rasa ketentraman, rasa kedamaian. Itulah tentunya yang selalu kita harapkan. Sekarang mohon gini Bang Rahman. Banyak orang ya di dalam, dia punya duit. Tapi rasa ketenangannya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dengan insya Allah dia sudah mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang nggak berada? Tetapi ketika didapatkan yang namanya Lailatul Qadar, ada ketenangan, kesejukan di dalam hati. Bahkan dia bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dan juga bahkan apapun cobaan dalam hidupnya yang telah Allah berikan, dengan Allah tunjukkan malam Lailatul Qadar dengan berlipat ganda daripada imbalannya, maka ada ketenangan, kesejukan dalam hatinya. Bahkan ketika Allah tentunya berikan terjadinya dengan umat-umat Nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW, nggak diberikan yang namanya malam Lailatul Qadar itu untuk khusus umatnya baginda Rasul SAW. Ini keistimewaannya. Kalau kita pikir dulu umat-umat sebelum baginda Rasul, umurnya panjang, orangnya gede, kuat-kuat. Tetapi tidak ada Allah berikan hal seperti kayak kita sekarang yang umurnya pendek, orangnya kecil-kecil, tapi nilai tingkatan ibadahnya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cukup yang lebih berlipat ganda. Bahkan ketika malam Lailatul Qadar nggak terjadi dengan umat lain. Begitu Bang Rahman makanya. Ya, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Amin 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 ini. Viewers ngaco, diri kita juga bisa meraih malam kemuliaan itu. Amin amin amin, amin. Dengan cara kita masing-masing untuk beribadah pastinya. Amin amin amin. Kita tahu Ramadan itu penuh dengan banyak sekali pahala, kemuliaan, kebaikan, dan ada keistimewaan-keistimewaan yang tentunya pada hari dan momen-momen tertentu itu kita harus meraihnya. Betul. Sebagainya. Barangkali Ustaz sebagai pamungkas atau penutup ada pesan untuk viewers Ngaco Indoposko Channel. Iya. Soal Lailatul Qadar. Silakan. Baik, untuk para viewer Ngaco Indoposko Channel ini, marilah sama-sama. Di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Masih memberikan kita kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan dengan sama-sama kita tingkatkan apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Mudah-mudahan kita berharap kebaikan akhir daripada bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, akan kita dapatkan. Kemudian ketika kita sudah mendapatkannya, insya Allah kita akan termasuk menjadi orang-orang golongan yang muttaqin, orang-orang yang Allah jadikan orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Baqarah ayat tentunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa
Dengan akhir daripada bulan suci Ramadan ini, banyak sekali kita diberikan kebaikan oleh Allah. Salah satunya kita dapat menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustadz Muhammad Amin, Bahagia amin, atas sharing pengetahuan, ilmunya, mengingatkan kita. Mudah-mudahan. Bagaimanapun Lailatul Qadar adanya di Ramadan dan Amin. sekali ya penting bagi kita yang sudah tahu untuk kembali tahu. Betul. Ada malam yang istimewa dan yang belum tahu jadi tahu. Iya, Terima kasih Ustadz sudah Amin. berbagi dengan Biar Ngaco sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang lebihnya mohon maaf Bang Rahman. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah viewers Ngaco dimanapun berada, ngobrol ngabuburit ala Indoposko maksud saya dimanapun berada. Inilah akhir dari perjumpaan dan perbincangan kita dengan Ustadz Muhammad Bahagia. Kita ngomongin soal Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang menyimak dari awal hingga akhir dapat merenunginya, dapat mempraktikannya untuk kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Untuk viewer Ngaco, Indoposko Channel dimanapun berada, selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kedepannya kita terus sehat sehingga bisa terus menjalankan ibadah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.